Ilham, Ilham, sudah tongak, lumayan tongak. Nasi, mari, nasi. Sudah. Alhamdulillah, kemarin pulang Kalau tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Asik. Orang udah tinggi, Kurus pulang, anak boleh lama pulang. Ay, hari ini. Apa? Kalau aku udah jadi terbang dah. Oh, gitu penting ya, Bang ya. Ya. Paling ini kami itu ada mana? Gawe, paling gawe.
Selasih malah. Selasih. Itulah. Nah, hanya masuk tahun ini, so yang kami halusnya. الوالد موصول بجمع الرجال والغلبة بولود محمد الزهراء والد العمل يعني ذلك لا يقدم الجيش ولا إذا دمر هو عذابه وهو أيضا حق ورد على بعض الروايات وتبادل مع الحق والإدارة. Mengatakan aku yang menjaga Indonesia. Ada yang mengatakan ana harisuha, aku yang menjaga Indonesia, melindungi Indonesia tugasku. Jadi makanya kita lihat sudah lewat berkali-kali cobaan kebatilan yang datang di Indonesia tapi tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Ini sudah negerinya Ahli Sunnah wal sama Ahmadiyah bertahan berapa bulan, berapa tahun, sudah lenyap sekarang, masjidnya ditutup semua. Liberal nggak laku di Indonesia. Anti maulid, anti tahlil apalagi tidak laku di Indonesia. Tidak bertahan lama. Kebatilan itu tidak akan bertahan lama, khususnya di negeri Indonesia ini. Makanya ini suatu bukti bahwasanya negeri Indonesia ini bukan negeri yang biasa. Ini negeri para wali Allah, buminya wali Indonesia ini. Berapa daripada wali yang ada di Indonesia, ribuan mungkin. Tidak ada satu tempat kecuali di situ ada wali min auliyaillah.
Tidak seperti yang kita lihat di negeri-negeri yang lain. Indonesia ini hampir sama dengan Yaman, Hadramut. Tumbuh wali itu seperti tumbuhnya kecambah atau tumbuhnya jamur di musim hujan. Wali sini wali, jalan 15 meter wali lagi. Baru ziarah selesai mau pulang, di situ ada wali juga, di situ dikuburkan. Ziarah mana nah? Ndak mari-mari ziarah. Engko khol yang ngono, kait mari khol. Baru selesai khol di sini. Ada khol di Berani, Habib Husin Berani. Habib Husin Berani selesai khol, ada kholnya Kiai Syarwani. Kholnya Kiai Syarwani selesai, ada kholnya Habib Sani. Ndak mari-mari khol lagi. Kenapa? Karena semakin itu semakin banyak wali-wali yang bermunculan. Jangan dikatakan zaman seperti ini tidak ada lagi wali, tidak muncul lagi wali. Sama, tidak ada perubahan. Jumlahnya wali itu tidak berkurang. Oh, karena zamannya bejat, akhir zaman walinya dikurangi sudah. Tidak, tetap jumlahnya tetap. Setiap ada yang mati satu digantikan. Cuma bedanya mereka ini istataru, menutup diri, berusaha menutup diri. Inda zuhuril ghaib, ketika nampak kebejatan merebak di mana-mana, mereka menutup diri. Dan mereka khawatir manusia ini tertipu. Manusia ini tertipu. Wong bukan wali temenan saja manusia sudah hampir menyembahnya. Bukan wali temenan loh ya. Wali-walian, wali gorowan ini. Wali gadungan sudah hampir-hampir disembah. Dimas Kanjeng ribut kabeh. Pengikutnya 10.000. Hampir-hampir disembah. Itu bukan wali, apalagi wali yang benar. Engko ono ponari biyen zamane ponari eling sampean. Waduh ngantri teko. Ribuan yang datang ngantri. Dielus-elus iki ponari mangi. Nah ini kalau seandainya wali yang sebenarnya muncul di zaman ini menampakkan karomahnya, khawatirnya nanti disembah sama orang gitu loh. Khawatirnya disembah karena orang sekarang imannya lemah. Nah, akhirnya mereka menutup diri, singitan, tidak duduk no, karomahnya tidak dilihatkan, cahayanya tidak dilihatkan. Mereka condong untuk menutup diri. Tapi jumlahnya tetap, wali jumlahnya tetap. Kalau seandainya mereka ini tidak ada, tidak eksis di zaman ini, tidak berada di tengah-tengah kita, tidak berada di tengah-tengah kita, kita sudah hancur, sudah lama mungkin. Sudah gempa bumi balik-balik Indonesia ini. Tapi berkat alhamdulillah mereka ada di tengah-tengah kita, walaupun kita tidak tahu, kita aman dengan adanya mereka ini. Tapi juga kata sebagian ulama, kita tidak mengetahui, mengenal wali itu juga lutuf minallah, suatu kelembutan daripada Allah. Beda orang tahu dengan tidak tahu itu beda. Orang berbuat salah atas dasar mengerti dan berbuat salah atas dasar tidak mengerti itu berbeda. Kalau kita berbuat salah dengan dasar tidak mengerti, itu dimaafkan karena memang tidak tahu. Tapi kalau sudah mengerti, tetap dilakukan, ini dosa. Nah,
Nah, ini lutuf daripada Allah. Kita ini tidak tahu, tidak kelihatan wali-wali Allah itu yang mana saja. Kalau seandainya tahu, kemudian kita tetap mencaci maki mereka, tetap memusuhi mereka, hancur kita. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Tapi kita karena tidak tahu siapa yang satu-satunya yang wali. Seandainya kita memusuhi wali tadi, kita tidak dosa, tidak berbahaya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau dia wali. Itu termasuk lutuf daripada Allah. Oh, sudah tahu wali tetap dimusuhi, tetap dicaci maki, bahaya. Dia akan berperang dengan Allah. Allah yang akan mengajak dia berperang. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Jadi ada baiknya kita tidak tahu, tidak kenal, itu ada baiknya. Kalau kita tahu, kenal, kemudian tadi itu memusuhi atau tidak memusuhi tadi su'ul adab atau su'uddon, bahaya, dampaknya bahaya bagi kita semua. Kembali ke masalah tadi, jadi di Indonesia ini tidak bisa ada macam-macam, pasti akan binasa. Umur tidak tahu, tidak suwi. Ada yang tanya, lu Syiah kok tidak binasa-binasa? Insya Allah gorib insya Allah. Sudah ada tanda-tanda kehancurannya, sudah ada kebinasaannya, sudah ada tanda-tandanya. Memang paling angel, paling bebel lagi ngadepi orang Syiah. Kenapa? Karena dia ini mengatasnamakan Ahlul Bait, itu sing repot. Mengatasnamakan Ahlul Bait. Kebetulan orang Indonesia ini mabuk cinta kepada Ahlul Bait. Cintanya luar biasa kepada Ahlul Bait. Nah, mereka mengatasnamakan Ahlul Bait. Kedua, mereka punya ajaran taqiyah. Tidak mau menunjukkan ajarannya terang-terangan. Kalau yang lain-lainnya saya senangnya bukan senang dengan ajaran sesatnya, bukan. Senang karena kejujurannya, keberaniannya. ISIS itu senang saya, berani, jujur. Berani, jujur mengungkapkan akidahnya. Saya seperti ini. Saya tidak senang dengan kuburan-kuburan itu. Itu syirik. Itu terang-terangan mengungkapkan ajarannya. Atau ajaran Wahabi, tahlil tidak boleh, tidak benar, itu bid'ah, maulid itu bid'ah, itu kan enak, jelas, terang, berani dia mengungkapkan ajarannya. Tapi yang repot ini Syiah, tidak mau terang-terangan mengungkapkan ajarannya. Nanti kita katakan mereka mencaci sahabat, oh enggak, kami tidak caci sahabat. Sahabat Abu Bakar itu sahabat yang mulia di depan kita, seperti itu. Nanti masalah Al-Quran juga begitu. Al-Quran di ajaran mereka sebenarnya muharraf. Al-Quran itu sudah berubah, kata mereka. Al-Quran yang benar nanti dibawa oleh Imam Mahdi. Al-Quran yang ada sekarang ini salah. Tapi kalau kita katakan kepada mereka, loh, Al-Quran salah kok, ente ada Al-Quran kok baca Al-Quran. Iya, sama, Al-Qurannya kita sama. Coba cari di Iran Al-Quran yang berbeda, tidak ada. Al-Qurannya sama seperti kita, ditutupi ajarannya. Nah, itu yang mempersulit. Ya mungkin MUI mau memutuskan sesat ini repot karena mereka ada terang-terangan. Kemudian para kiai, para habaib mau menjelaskan tentang kesesatan mereka, tidak punya bukti yang jelas. Kalau kita menjelaskan masalah jangan ikuti ajaran Wahabi, gampang.
Jangan ikut ajaran Wahabi. Kenapa? Tidak senang tahlil. Nah, kelihatan orang bisa melihat dengan matanya. Oh iya, tidak senang tahlil, tidak mau hadir tahlil. Mengatakan tahlil bid'ah. ISIS juga gampang. Cuma lu ISIS itu buktinya seperti itu. Mereka menghancurkan kuburannya para wali, bahkan kuburannya Nabi dihancurkan di mana, di Irak dan di Syria itu. Tapi ketika kita nyampaikan Syiah, wong dolek bukti ini bingung. Kok kadang-kadang hadir khol, repot. Maulutan, kopian putih. Sampai-sampai ada yang tanya, Beb, apa bagaimana membedakan Habib yang Sunni sama yang Syiah? Saya juga kerepotan jawabnya. Wong kopiai bodoh, kelambine bodoh, semuanya sama. Maulutannya sama, dia maulud juga mau, khol juga mau. Jadi kita sulit membedakan. Tapi insya Allah an-gorib insya Allah. Sebentar lagi dengan waktu dekat insya Allah akan cepat musnah binasa. Khususnya di Indonesia, insya Allah semua ajaran selain Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan bertahan lama insya Allah. Kemudian kita kembali ke masalah tadi. Kebenaran yang murni daripada Allah dilemparkan dalam hati seseorang sehingga akan melenyapkan semua sifat buruk, semua yang selain Allah dalam hati seseorang. Makanya kalau kita baca sholawat Masihiyah itu ada kata-kata waqdif bi alal batil wa fa'admagha wa zujja fi bikharil ahadiyah wa nshulni min awhari tauhid wa aghrikni fa aini bikharil wahdah hatta la ara wa la asma wa la ajida wa la hissa ila akhir sholawat. Di situ ada kata-kata waqdif bi alal batil. Nah, ini maksudnya itu kita minta warid yang membantu kita untuk mengusir segala kebatilan, sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita. Waqdif bi alal batil fa'atmagha. Lemparkanlah di hatiku kebenaran, turunkanlah dalam hatiku kebenaran atas kebatilan, sehingga kebenaran itu melenyapkan kebatilan. Waqdif bi alal batil fa'admagha. Turunkanlah dalam hatiku kebenaran warid sehingga bisa melenyapkan kebatilan. Kita lanjutkan ke kata hikmah setelahnya. Kaifa yahtajibul haq bi syai'in walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahir wa mawjud hadir. Bagaimana Allah bisa terhijab dengan sesuatu? Bagaimana Allah bisa terhijab dari saya ulangi, kaifa yahtajibul haq bi syai'in. Bagaimana Allah bisa terhijab dengan sesuatu? Walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. Sedangkan yang digunakan untuk menghijab Allah jelas nampak padanya, mawjudun ada,
hadirun dan hadir. Jadi makhluk dan segala sesuatu tampak itu sebab ada cahaya Allah. Kita bisa melihat segala sesuatu itu karena di situ ada cahaya Allah. Bagaimana Allah bisa terhijab dengan sesuatu sedangkan yang digunakan untuk menghijab Allah jelas nampak padanya, ada dan juga hadir. Jadi termasuk rahmat Allah, kita ini dihijab. Kita ini dihijab oleh Allah sehingga tidak bisa melihat Allah. Itu suatu kelembutan, suatu rahmat daripada Allah. Makanya kita sering mengucapkan kalimat Ya Latif, Ya Latif, Allah yang maha lembut. Karena tanpa kelembutan Allah kita ini akan binasa. Ya tadi termasuk kita ini tidak tahu wali-walinya, tidak kelihatan, tidak tahu kapan kita dijemput ajal. Ini termasuk lutuf daripada Allah. Seandainya ya manusia ini diberitahu ajalnya masing-masing, hidupnya tidak akan bahagia. Sampai dengar-dengar terus akhirnya kepikiran terus, aduh umurku kali 7 bulan. Nanti kayak kuota internet ngono, waduh kali 1 giga rek internetku, susah misalnya ya. Kati internet namanya diirit soalnya sekati entek. Nah, sampai kalau saya tahu akhir umurnya ya begitu, waduh hari bilang bulan mana ya, 3 bulan males, tidak gelem kerja, tidak gelem rapi akhirnya, sampai tidak gelem rapi gara-gara tadi itu susah kepikiran. Tapi subhanallah Allah jadikan manusia tidak tahu akhirnya ajalnya kapan. Akhirnya mereka tamak mencari harta, bekerja, senang-senang. Akhirnya pasar rame, kan begitu. Seandainya semua orang ingat mati semua, sepi pasarnya. Tutup plaza, tutup pasar, tutup alun-alun sepi. Wong ibadah kabeh meruang. Jadi Allah menjadikan manusia ini ghaflah, buat orang ini lupa, ghaflah, lalai supaya dunia ini makmur. Ono sing dodol listrik, ono sing dodol sego. Akhirnya makmur dunia ini, jalan, beraktivitas. Kalau seandainya manusia tidak ghaflah, ingat Allah semua, ingat mati semua, kalau sing dodol uyang, kalau sing dodol sego, akhirnya tidak mangan akhirnya. Jadi itu min lutfillah, dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Juga seorang tidak tahu akhiran umurnya su'ul khatimah atau husnul khatimah, tidak tahu juga. Min ahli sa'adah atau min ahli syaqa. Kalau seandainya orang tahu, sudah tahu dia min ahli syaqawah, sudah hidupnya semua sia-sia akhirnya. Jadi itu luar biasa. Itu termasuk lutuf daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diantaranya termasuk lutuf Allah, kita ini tidak bisa melihat kejelekan
dosa daripada saudara kita. Makanya kita kalau ketemu dengan senang hati, dengan menghormati, saling menghormati sesama manusia. Karena Allah menutup, kita dihijab, tidak bisa melihat dosa orang lain. Sekarang kalau seandainya saling tahu, satu sama lain tahu gitu, soalnya kita omongin ini orang ini pernah begini, orang ini ternyata maling, ternyata ini dulu zina, ternyata orang ini, akhirnya tidak ada saling hormat menghormati. Makanya ada menghormati anak kepada orang tua, guru terhadap murid, saling menyayangi, saling menghormati, karena Allah menutup dengan tutupnya yang indah. Menutup dengan tutupnya yang indah. Itu luar biasa. Banyak nikmat-nikmat Allah yang kita tidak menyadarinya. Tidak menyadari. Di sini juga begitu, termasuk lutuf Allah, rahmat Allah. Kita tidak bisa melihat Allah. Kita dihijab. Bila hijab itu disingkap, maka manusia pasti akan hancur. Tidak tahan, tidak kuat. Ketika Allah tajalli saja di Tursina, di salah satu tempat, ketika Nabi Allah Musa minta, ya Rabb arini anzur ilaik, ya Allah saya ingin melihat kepada engkau. Lantaroni, engkau tidak akan melihat aku, tapi lihatlah kepada gunung tersebut. Akhirnya Nabi Musa melihat ke gunung tadi, nampak sedikit daripada cahaya Allah, hancur berkeping-keping itu gunung, sampai Nabi Musa pingsan. Itu baru sedikit daripada cahaya Allah tajalli, apalagi melihat Allah secara langsung. Makanya para ulama mengatakan tidak mungkin, tidak bisa melihat Allah di dunia ini, tidak bisa. Itu sudah sepakat. Tapi di akhirat bisa. Ketika di surga bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untung kita ini terhijab, tak bisa melihat Allah secara langsung. Jadi jangan iri sampean. Lek wong Hindu enak iso ndelok Tuhan langsung. Iso ndelok gajah itu ini situe ulo. Lek sing situe Tuhane digantung, kademen lek bengi ndak gawe kelamben. Aja iri sampean. Justru kita merasa bangga, merasa senang dengan ajaran Islam ini, karena ajarannya sudah lengkap dan sempurna dan masuk akal, dan masuk akal. Kita lanjutkan ke kata hikmah setelahnya. La tay'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujud al-hudur. Farubbama qubila min al-amal ma lam tudrak thamaratuhu ajilan. Janganlah engkau berputus asa dari terkabulnya amal. Jikalau engkau tidak mendapatkan khusyuk ketika beramal. Farubbama qubila minal amal ma lam tudrak thamaratuhu ajilan. Terkadang amal itu diterima walaupun belum dirasakan hasilnya. Saya ulangi, la tay'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujud al-hudur. Jangan engkau putus asa
dari terkabulnya amal, dikarenakan engkau tidak bisa menghadirkan hati ketika beramal atau khusyuk. Terkadang amal itu diterima walaupun engkau belum merasakan hasilnya secara cepat. Terkadang terlintas dalam hati kita, kita ini sudah sholat bertahun-tahun, kok tidak benar masih sholatnya, kok tidak esok khusyuk, repot sekali. Mau khusyuk itu repot, mau menghadirkan hati ketika sholat itu sulit, apalagi di luar sholat ya. Di dalam sholat kita ini mau menghadirkan hati saja sulit, mau ingat Allah di waktu sholat itu sulit, apalagi ingat Allah di luar sholat. Kadang-kadang kita merasa kecil hati, berarti sembahyangku ini tidak diterima, sholatku ini tidak bakal diterima, saya tidak khusyuk kalau sholat. Timbul pikiran seperti itu atau perasaan seperti itu. Di sini Imam Ibn Athaillah As-Sikandari menjelaskan, jangan engkau putus asa, karena ibadah itu sudah cukup baik. Sholat itu sudah cukup baik jikalau engkau lakukan dengan ikhlas, dengan niat, artinya benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan merasa ibadah itu datangnya daripada Allah, itu sudah cukup bagus. Kalau kita sudah bisa sholat dengan ikhlas, dengan betul-betul karena Allah, walaupun ada kekurangan, yaitu kurang khusyuk, itu sudah cukup baik. Itu sudah cukup baik. Karena begini, seseorang itu dituntut untuk menegakkan sholat, melaksanakan sholat, yaitu dengan syarat, rukun, dan adabnya. Itu dikatakan menegakkan sholat. Melaksanakan sholat itu yaitu melaksanakan syarat, rukun, dan adabnya. Kita diperintahkan untuk meniru sholatnya Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita diperintahkan sholat itu sesuai dengan tuntunan Nabi, gerakan-gerakan sholatnya, syarat dan rukunnya. Kita dituntut untuk meniru itu syarat, rukun, dan gerakannya dalam sholat. Tapi untuk meniru khusyuknya Rasulullah, tidak akan bisa orang menirunya. Tak mampu kita mau meniru Rasulullah dalam hal khusyuknya. Dalam hal khusyuknya kita tidak mampu. Jadi kita ini yang dituntut untuk menegakkan sholat, untuk menegakkan sholat, melaksanakan syarat rukunnya. Tapi kalau khusyuknya, kita tidak dituntut harus seperti Rasulullah khusyuknya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang. Karena khusyuk itu bukan usaha dari kita. Bukan kita memaksakan khusyuk, tapi khusyuk itu datangnya daripada Allah.
Khusyuk itu datangnya daripada Allah, dan khusyuk itu salah satu pemberian Allah yang menunjukkan bahwasanya amalnya terkabul. Itu min samaratil amal, termasuk buah daripada amal. Tanda dikabulkannya amal ibadah itu diberi khusyuk sama Allah. Tidak bisa digawe-gawe, istilahnya khusyuk itu tidak bisa digawe-gawe. Kadang coba sampean pernah nyoba atau enggak, kadang-kadang dihusuk-husuk no, dimerem-merem no, tambah muncul sih enggak kan karpet dihusuk-husuk no, tapi akhirnya metune sih enggak. Karena khusyuk ini bukan paksaan usaha dari kita, tapi datangnya daripada Allah. Itu pemberian Allah. Itu pemberian Allah. Terkadang ya, mungkin kita pernah merasakan, kita nggak maksakan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita sholatnya khusyuk, enak gitu. Sampai salam tuh bikin coba setiap sholat seperti ini enak coba. Tapi itu datangnya itu mang jarang tuh boy. Tapi pernah merasakan. Kita tidak memaksakan, kita sholat biasa sudah. Tidak miring-miringnya tidak maksa-maksa betul. Jadi kalau terlalu dipaksakan akhirnya timbul was-was. Imam wis ruku isi sampai kenceng-kenceng sih anu. Sampai imamnya ruku. Kadang ada lagi kasus-kasus baca Fatihahnya itu lama. Dia memaksakan baca Fatihah itu harus hadir hatinya, harus fasih, harus semuanya harus hadir, harus ngerti artinya. Akhirnya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Imam wis cepet itu sampai sujud. Jadi Fatihah belum selesai. Memaksakan khusyuk tadi itu. Ada sebagian seperti itu. Nah, kita perlu tahu bahwasanya khusyuk itu datangnya daripada Allah, pemberian daripada Allah. Cukup kita ini menjalankan sholat itu sesuai tuntunan Nabi. Bagaimana? Yaitu wudunya yang baik, yang benar, sesuai ketentuannya, syarat, rukunnya. Terus seperti yang diajarkan oleh Nabi, kita kalau sholat ngadep ke tempat sujud. Ya itu arahan-arahan supaya kita bisa dapat khusyuk. Ketika wudhu juga begitu. Mulai kita lupakan dunia, mulai kita taubat. Itu langkah-langkah untuk mendapatkan khusyuk. Tidak perlu kita memaksakan tadi itu. Nah, nanti kalau sudah kita menjalankan syariat dengan benar, tuntunan agama kita jalankan dengan benar, akan datang itu khusyuk. Tuntunan agama sudah kita jalankan dengan benar, akan datang itu khusyuk. Makanya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika kita baca doa iftitah sampai di kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau itu kita membacanya atas dasar diri kita baca itu sesuai dengan diri kita. Ya Allah, kan gitu. Inna sholati, sholatku, ibadahku,
hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Ini bohong semua. Nyatanya kita hidup bukan untuk Allah. Kita sering lupa daripada Allah. Kita katakan sholatku untuk Allah, inna sholati wa nusuki, ibadahku untuk Allah. Nyatanya kita masih ada riya, ingin dilihat orang lain. Aku hadapkan wajahku, ya. Aku hadapkan wajahku kepada Allah semua Tuhan. Padahal pikiran kita masih ada ke tempat-tempat yang lain. Makanya kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau baca doa iftitah, niatkan untuk mengikuti Rasulullah. Jadi saya baca doa iftitah ini karena Rasulullah baca doa iftitah. Jadi kita akhirnya tidak dituntut untuk sesuai dengan yang ada di doa iftitah. Kalau kita secara pribadi baca doa iftitah tadi, kita banyak bohongnya. Tapi karena iktidak bi Rasulillah, kita tidak dituntut untuk seperti itu. Pokoknya ini niru Nabi. Saya niru Nabi, baca doa ini niru Nabi. Bukan kata-kata dari diri saya, bukan. Kalau kata dari saya banyak berbohong dalam hal itu. Sulit kalau kita mau betul-betul ngamalkan seperti di doa iftitah, itu gak gampang. Inni wajjahtu wajhiya, terus apa lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Luar biasa itu kalau diamalkan betul-betul. Gak tahu makomnya apa itu sudah. Wali apa itu, kutub mungkin kalau yang sudah. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi perlu dipahami bahwasanya khusyuk, khudurul qalb, halawatul ibadah, manisnya ibadah itu berasal daripada Allah, bukan dari usaha kita. Nah, di sini yang perlu kita harapkan, kita ini ibadah sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan perintah Allah. Kalau kita memaksakan diri, mau usaha memaksakan untuk khusyuk supaya seperti para wali-wali, akhirnya kita tidak dapat khusyuk, justru dapat was-was akhirnya. Itu mauhibah, pemberian daripada Allah. Sebagian wali kalau sholat itu dipercepat, cepet-cepetan kalau sholat. Ketika ditanya kenapa, saya khawatir ketika sholat keluar sperma atau air mani. Kenapa? Ketika saya sholat itu seluruh badan saya merasakan kenikmatan. Saya merasakan kenikmatan luar biasa. Seluruh badan saya merasakan, sampai hampir-hampir saya khawatir keluar air mani atau sperma. Sebagian mereka ketika sholat tidak sadar orang yang di sebelahnya siapa, depannya ada siapa, tidak sadar. Ada sebagian dipotong kakinya, diamputasi ketika waktu sholat karena merasakan nikmat yang luar biasa ketika sholat. Nah, itu pemberian semua, bukan usaha daripada kita, bukan usaha daripada kita. Itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita usaha niru-niru seperti mereka, repot, sulit. Kita mau niru mujahadah seperti para wali, puasa bukanya cuma kurma 3 biji. Kalau wali-wali itu sudah dapat halawatul ibadah, manisnya ibadah, tidak terasa dia itu.
Tidak terasa, walaupun puasa dengan lama, sholat dengan waktu lama, dia tidak terasa sakit. Dibantu sama Allah, dibantu, dapat bantuan Allah. Seperti Nabi puasa wisol, puasanya nyambung. Ketika sahabat niru, dilarang oleh Nabi, jangan, aku ini beda. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yusqin. Aku bersama Allah, aku diberi makan Allah, diberi minum Allah. Artinya walaupun tidak makan, tidak minum, sudah diberi kekuatan sama Allah. Tapi kalau kita maksakan diri puasa wisol atau puasa buka cuma kurma 3 biji, seminggu kena liver marwan, langsung rumah langsung. Jadi mereka itu dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita melakukan ibadah itu sesuai dengan tuntunan syariat dan dilakukan secara terus menerus, istiqomah. Urusan khusyuk kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita negakkan sholat, kita lakukan sholat sesuai dengan tuntunan agama, kita lakukan dengan istiqomah. Insya Allah kalau sudah kita istiqomah, suatu saat bakal datang itu khusyuk, itu akan datang. Ada satu cerita yang luar biasa, memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi. Itu belum bisa merasakan buah daripada ibadahnya. Selama 40 tahun dia ini berhaji, setiap tahun haji. Ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, jawabannya selalu ada terdengar di telinga dia, la labbaik wala sa'daik. Aku tidak mendengar panggilanmu dan engkau tidak bahagia. Ditolak terus. Setiap kali dia menyahut panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, terdengar suara la labbaik wala sa'daik. Panggilanmu tidak dijawab dan engkau tidak bahagia. Wa hajjuka mardud, lagwa wisana, hajimu ditolak, tidak diterima. Tapi subhanallah, orang ini tidak putus asa. Walaupun dia tidak dapat qabul, tidak dapat diterima ibadahnya, tapi yang penting dia sudah melaksanakan tuntunannya. Ajaran syariat sudah dilaksanakan. Sehingga pada suatu saat ada seseorang temannya mendengar juga. Jadi bukan dia saja yang dengar, temannya juga dengar. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, terdengar suara la labbaik wala sa'daik. Akhirnya kata temannya tadi, loh, kamu ini sudah jelas loh ibadahmu tidak diterima. Tadi ada suara jawaban tidak diterima hajimu, tidak disauti panggilanmu. Dijawab oleh orang ini, aku sudah seperti ini selama 40 tahun. Tapi mau bagaimana lagi? Mau bagaimana lagi? Saya mau ke pintu siapa lagi selain pintu Allah? Sudah, tidak ada jalan keluar. Allah tidak terima ibadah saya, ya saya selalu berusaha minta supaya ibadah saya diterima. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada pintu lain, tidak ada harapan di tempat lain. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya aku diusir 1000 kali, pasti aku akan berada di pintu Allah, kembali ke pintu Allah. Sehingga pada akhir umurnya dia mendengar panggilan suara yang menyaut. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dijawab labbaik wa sa'daik wa hajjuka makbul. Karena dia tidak putus asa. Ya mungkin kita ini sholat sudah bertahun-tahun tidak khusyuk,
katakan sudah tidak diterima, tapi jangan putus asa, tetap sholat terus, laksanakan syariat Allah ini. Suatu saat dengan husnudon kita, insya Allah suatu saat kita diterima sholat kita dan diberi khusyuk dalam melakukan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, dan kita termasuk orang-orang ahlul qabul, orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man syaqqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fihi zagatil haqa'iq wa tanzalatul mu'adan fa hajazal khalaiq wa lahu tadalatil furuf fa lam yudriku minna sabiqun wa la lahiq fa riyadul malakuti bi zahri jamalihi muniqah wa hayadul jabaruti faidi anwarihi mutadaffiqah wa la syai'a illa wa huwa bihi manut لولا الواسطة لذهب كما كيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وأحجابك العظام القائم بين يديك. اللهم الحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسمع بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل وأحملني على سبيله حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واغضب بي على الباطل فأدمغه وزجني في حال الأحادية وانزلني من حال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا واسرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد القدر العظيم وعلى آل النبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاته من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة. يا ربي صل على المختار من مضاد والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى صلاة وأنها وأشرفها يعطي
سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أنويه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه السفاح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأول تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين وغفر كذا علي مع ابنيه وأمهما كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل يجيء أو مدى السحاب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Fatihah biniati syifa untuk Al-Hajj Muhammad Syamsul Anwar. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Ya Syafi Syafihi ya Dawi Dawihi Bishifa'ina yughadir saqam wa la alama bijahin Nabi wa al-Nabi wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman menghadap kehadiran jamaah kaum muslimin dalam acara pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 19 November 2016 atau 19 Safar 1438 Hijriah. Waktu pukul 19.30 pada Isya, tempat di Masjid Al-Mustarsyidin, Pasinan Beji. Sekian pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جميعه محمد صادق الأقوال والكلم محمد تاج رسل الله طريقتان محمد صاحب الإحسان والكرم محمد ثابت المثق حافظه محمد طيب الأخلاق والشمال محمد جبلت بالنور طينته محمد ذو شرف محمد معدن الأسرار والحكم محمد خير خلق الله من نوره محمد خير رسل الله كله محمد دينه حق نادم محمد مجرم حقا على العالمين محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره خير على الأمم محمد الذي شفاعته Ora iso ngomong Jawa. Ya, orang saya. Tak ngomong itu.
واشفع فينا إلى الرحمن مولاكم. عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم. على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدت كلمة حق لا إله إلا الله. يا شيخنا ويا ذخرنا ويا أولادنا يا شيخ محمد شرواني عبدان، جيناكم زائرين قاصدين، لنا حاجات ولنا المطالب. أرجو أن تتشفع إلى ربنا يا شيخنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة بخيرات الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله